Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali bermajelis untuk membaca satu atau dua ayat Al-Quran. Semoga bacaan kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita lanjutkan ayat ke-57. Ya, 58. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 59 itu. 58. Hah? Belum dijelaskan. Ini tertanda sini 57. Hah? Sudah? Katakanlah, hai Muhammad, seandainya ada padaku apa yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, dan itu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan kunci-kunci semua yang baik ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Baik. Ya, lanjutan ayat yang lalu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik ya, tentang perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Ya, termasuk oleh nabi sekalipun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma 'indi ma tasta'jiluna bih." Ya, saya tidak punya kemampuan untuk mendatangkan atau mewujudkan apa yang kalian inginkan terjadi dengan segera.
Karena sesungguhnya semua keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang 57. Nah, 58 Allah Subhanahu wa taala juga kembali menegaskan perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul law anna indi ma tasta'jiluna bih. Katakan juga hai Muhammad. Jadi setelah Allah menyuruh Nabi kita mengatakan bahwa beliau tidak mampu mendatangkan apa yang diminta oleh orang-orang musyrik kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla, maka beliau kemudian diperintahkan lagi untuk menjelaskan bahwasanya kalau apa yang kalian minta itu ada di tangan saya, atau keputusan itu ada di dalam kekuasaan saya. Apabila, apabila. Dan apabila di sini tidak sama dengan kata-kata kita andaikan saya begini dan begini. Karena kata-kata lau itu ada yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lau taftahu baba syaitan, kata beliau dalam sabdanya. Karena kata lau itu bisa bisa membuka pintu syaitan. Tapi lau yang di sini menunjukkan sesuatu yang memang terjadi. Lau anna indi, sesuatu yang nyata. Apabila ada di tanganku, dan memang itu tidak ada di tangan Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang pasti. Makanya Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan ai ma tatlubuna ta'jilahu bi an yakuna inzaluhu bikum maqduran li wa fi us'i atau apa yang kalian minta itu dengan segera untuk diwujudkan, andaikan dia atau perkara tersebut ada di tangan kekuasaanku atau ada di kekuasaanku dan maqduran li, dan memang itu menjadi keputusanku, laqudiya ay laqadallahu al-amra bainana bi an yunzilahu Allahu subhanahu bikum bisu'ali lahu. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara itu antara aku dan kalian. Yaitu dengan cara aku berdoa kepada Allah, kemudian Allah akan turunkan apa yang aku minta itu. Awil makna law kana al-'adzabul ladzi tatlubunahu wa tasta'jiluna bihi 'indi wa fi qabdati la anzaltuhu bikum wa 'inda dzalika yuqdal amru baini wa bainakum. Atau maknanya juga kata beliau, andaikan azab, apabila azab yang kalian minta dan disegerakan itu adalah merupakan kekuasaanku dan ada dalam genggamanku, maka saya akan turunkan itu kepada kalian. Dan kalau sudah saya turunkan, maka sudah selesai urusan. Tidak ada lagi kata-kata yang lain selain azab. Jadi kalau saya mampu menurunkan azab, kata Nabi SAW, saya azab semua kalian ini. Dan tidak peduli apa yang terjadi sama kalian, terjadilah. Nah, ini maknanya kata Imam Asy-Syaukani. Tapi itu apabila. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan tugas beliau saja. Tugas beliau adalah mendakwahi, mengajak. Bukan mengazab. Karena azab itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Andaikan beliau diperkenankan untuk menghukum, maka hukuman yang diberikan oleh Nabi SAW tidak pernah bergeser dari
apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam batas-batas tertentu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hak untuk menghukum oleh Allah. Ya. Tapi kalau mengazab tidak. Karena beda antara azab dan hukuman. Ya. Karena kalau azab itu mengandung unsur murka. Kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau hukuman itu bukan kemurkaan. Ya. Tapi untuk mensucikan orang yang melakukan dosa. Ya, itu bedanya hukuman dan azab. Jadi kalau azab itu ada unsur kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya yang berhak hanya Allah yang berhak memberikan atau menurunkan azab. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hak untuk menghukum sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Dan hukuman itu bukan merupakan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang dihukum dengan hukuman syariat dianggap dosanya dihapus. Jadi ada hukuman tetapi mengandung unsur rasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla supaya orang itu tidak diazab di neraka. Dia lebih baik dihukum di dunia. Ya. Karena hukuman di dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab di neraka. Dan dia kalau sudah dihukum di dunia maka tidak akan dihukum lagi di akhirat dengan perbuatan yang menyebabkan dia dihukum itu. Ya, tapi kalau dia melakukan perbuatan yang lain lagi, ya itu urusan lain lagi. Ya. Nah itu bedanya. Ya. Nah kalau azab itu kata Allah Azza wa Jalla itu hak Allah Azza wa Jalla, bukan hak Nabi. Maka walaupun diminta oleh orang-orang musyrik, Nabi tidak bisa kasih. Ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan itu, beliau adalah Rasul, bukan Tuhan. Ya. Dan begitu pula para nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Mereka Rasul. Diberikan memang hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh Allah. Tetapi mereka tidak mampu melakukan segala sesuatu. Ya. Tidak mampu melakukan segala sesuatu. Itu di luar batas kemampuannya. Ya. Semua para nabi dan semua para rasul seperti itu. Ya, karena mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan manusia. Ya. Karena manusia itu yang memperingatkannya ya manusia juga. Tidak mungkin malaikat. Ya. Tidak mungkin malaikat dijadikan rasul kepada manusia atau dijadikan sebagai guru kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa yang mengajak manusia, yang mendakwahi manusia adalah manusia dari golongan kalian. Ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman ketika Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul dari mereka, dari kalangan mereka. Dalam ayat yang disebut ya Allah mengatakan min anfusihim. Ya. Dari jiwa yang sama seperti jiwa mereka, dari jenis yang sama dengan jenis mereka. Ya. Jadi andaikan azab itu ada di tangan Rasul, nah, sudah tidak lama itu usianya orang-orang musyrikin itu. Sudah binasa semua. Ya. Sudah binasa semua andaikan azab itu ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan demikian. Supaya mereka berpikir. Ya, supaya mereka berpikir dan sadar. Ya. Bahwa mereka diajak oleh manusia ya, dan diajak untuk menyembah yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lamu bil-zalimin. Dan Allah
lebih tahu atau maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Ai bil waqtil ladzi yanzilu fihi adzabuhum wa bima taqtadihi masyiatuhu min ta'khirihi istidrajan lahum wa i'dzaran lahum. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atau lebih tahu tentang orang-orang zalim ini, ya. Apakah mereka mau diazab atau tidak, itu Allah yang tahu. Dan termasuk azab mereka itu disegerakan atau ditunda, nah itu Allah yang Maha tahu. Dan azab itu disegerakan atau ditunda, semuanya punya hikmah. Semuanya punya hikmah. Kalau Allah menyegerakan azab, ada hikmahnya. Dan Allah menunda azab, ta'khiruhu, ada hikmahnya. Kalau Allah menunda azab terhadap manusia, hikmahnya ada dua. Pertama, istidrajan lahum. Sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu adalah orang yang ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla azabnya, supaya nanti di akhir azab itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi tidak dicicil-cicil azabnya, satu kali ditimpakan. Nah itu lebih berat. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Jangan kalian menyangka Allah tidak tahu atau Allah ghafil. Ya, ghafil itu artinya tidak atau lalai. Ya. Allah tidak lalai. Allah akan ingat terus. Ya. Allah akan pantau terus apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim kepada orang lain, ketika dia merasa dia aman, ya, tidak terjadi apa-apa kepadanya ketika dia melakukan kezaliman, itu kata Allah Azza wa Jalla, jangan sangka kamu sudah bebas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah catat terus. Ya, semakin hari semakin besar kezalimanmu, Allah catat terus. Memang azabnya dia tunda-tunda, dia ulur. Ya, dia ulur. Sampai kapan dia ulur? Ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Sampai suatu hari tashkhasu fil absar. Mata akan terbelalak. Akan terbelalak karena kesakitan. Ketika Allah sudah menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu pengazabannya, nanti ketika ditimpakan satu kali, mata itu akan melotot. Terbelalak itu melotot. Melotot karena sakit. Ya, seperti melompat itu mata. Melompat keluar dari tempatnya. Dari kelopaknya. Itu namanya tashkhas. Ya. Ketika mata terbelalak seperti mau melompat. Itu orang yang paling sakit itu yang dia rasakan. Sesakit-sakitnya orang tidak akan lompat dia punya biji mata dari kelopaknya itu. Ya. Sesakit apapun seseorang di dunia ini tidak akan melompat biji mata dari kelopaknya. Tapi ketika azab yang diturunkan oleh Allah setelah dia mengulur-ulur, ya, namanya istidraj, itu kata Allah sampai melompat biji mata itu, semua seperti mau melompat, saking sakitnya. Nah, makanya disebutkan di sini
ta'khiruhu istidrajan lahu. Penundaan atau penguluran azab itu yang pertama kemungkinan sebagai istidraj. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, ketika dia di dunia ini hidupnya dalam pandangan manusia, aman, enak, jangan kira Allah lalai. Allah tidak akan lalai. Suatu saat, kata Allah Azza wa Jalla, sampai tiba waktunya. Ketika Allah sudah menimpakan azabnya, maka selesai urusan. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada, walaupun sudah mau pulang ke dunia. Seperti kata Allah dalam Quran surah As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usahum inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka bilang apa? Ketika mereka sudah melihat azab Allah, sudah merasakan azab Allah, mereka menyesal. Mereka bilang, ya Allah, kami sudah dengar, kami sudah lihat. Farji'na na'mal salih. Maka tolong kembalikan kami untuk kami melakukan amal salih. So tidak ada lagi. Habis kesempatan. Ya, sudah lewat waktunya, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, itu istidraj. Yang kedua kemungkinannya adalah i'dzar. I'dzaran ilaihi. I'dzar itu memberikan uzur atau memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi kalau ada orang yang zalim kemudian tidak diazab oleh Allah di dunia, itu kemungkinan yang kedua, kata para ulama tafsir, Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertaubat, untuk minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kemungkinan yang kedua apabila Allah mengakhirkan azab seseorang di dunia ini. Ya. Kalau kemungkinan yang kedua ini yang terjadi, maka beruntung orang itu. Ya. Jangan kemungkinan yang pertama. Ya. I'dzar lebih beruntung daripada istidraj. Ya, kalau istidraj itu sudah tertutup, itu sudah. Ya, hatinya sudah khatamallahu ala qulubihim. Ya, tapi kalau i'dzar, ya, masih bermanfaat insyaallah peringatan-peringatan. Ya. Apakah nanti manfaat peringatannya itu ada di akhir hayatnya, ataukah pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi masih ada peluang untuk berbuat baik. Ya. Itu hikmahnya. Baik. Wallahu a'lam bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim dan waktu mereka diazab pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang zalim yang kemudian langsung diazab, nah itu Allah tahu juga. Allah berkehendak demikian. Nah, kalau ada yang zalim yang azabnya diulur, nah itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak ya, untuk mengulur. Ya. Dengan hikmah tadi. Pertama bisa berarti istidraj, yang kedua bisa berarti i'dzar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang kami sembah, yang aku sembah, dan yang aku ajak kalian untuk menyembahnya itu adalah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Jadi yang aku sembah itu adalah di sisinya lah kunci-kunci kegaiban.
Tutup pintu rumah. Dan di sisinya lah kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu. Yang tidak diketahui kunci-kunci tersebut kecuali oleh Dia. Ya. Jadi hal yang gaib itu diisti'arahkan oleh kata para ulama. Diisti'arahkan dengan makhzan. Ya, makhzan itu apa? Perbendaharaan. Ya. Ini untuk memberikan kepada kita pemahaman. Ya. Jadi taswiru al-ghaib bima yatasawwaruhul insan, mengungkapkan sesuatu yang gaib diumpamakan dengan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia. Jadi ini namanya permisalan. Jadi hal-hal yang gaib itu dipermisalkan seperti sebuah makhzan. Makhzan itu seperti tempat menyimpan barang berharga. Dan kuncinya itu ada. Yang tahu kuncinya cuma Allah. Jadi yang tahu kuncinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditahu oleh siapapun. Fa'inal mafatih inna indahu subhanahu khasatan makhazinal ghaib. Awal mafatih allati yatawassal biha ilal makhazin. Jadi cuma Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, perbendaharaan hal-hal yang gaib, dan juga cuma Allah yang mengetahui kuncinya. Tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ya, la ya'lamuha illahu. Tidak diketahui kecuali oleh Dia. Jumlah muakkidah li madmunil jumlah al-ula. Wa annahu la ilma li ahadin min khalqihi bi syai'in min al-umur al-ghaibiyah allati ista'thara Allahu bi ilmiha. Wa yandariju tahta hadhil ayah ilmu ma yasta'jilhu al-kufar min al-'adzab kama yurshidu ilaihi siyaqu indirajan awwaliyan. Maknanya bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui min khalqihi, dari semua makhluk Allah Azza wa Jalla, bi syai'in minal umur al-ghaibiyah, sesuatu yang termasuk perkara-perkara gaib, allati ista'tharaha Allah bi ilmiha, yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmunya. Ya. Jadi semua yang gaib itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun makhluk yang tahu. Ya. Termasuk yang dikategorikan dalam ilmu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah apa yang diminta oleh orang-orang kafir itu. Yaitu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan azab. Jadi mereka mengatakan, "Hai Muhammad, kalau kamu betul-betul nabi, turunkan azab sama kami. Kami ingin buktikan kamu ini punya kemampuan atau kekuasaan atau tidak. Ya. Coba turunkan." Nah, maka dia balas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak bisa menurunkan itu, azab itu. Itu hak Allah." Nah, itu termasuk yang gaib. Ya. Jadi hal-hal yang gaib tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa banyak sekali rahasia Allah yang tidak diketahui oleh beliau. Termasuk nama-namanya
termasuk nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi nama Allah Azza wa Jalla yang 99 itu nama Allah yang dia sebutkan dalam Al-Quran. Tapi masih ada nama Allah yang lain yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Dalam doa yang beliau ucapkan itu. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku meminta kepadamu dengan perantaraan semua nama-nama yang kau miliki. Jadi Rasulullah SAW bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang kau miliki, yang engkau turunkan dalam kitabmu. Dan yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Dan dengan nama-nama yang engkau rahasiakan dalam perbendaharaanmu. Jadi nama Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak. 99 diberitahukan. Jadi 99 nama itu yang dikasih tahu sama Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Itu sudah banyak itu 99. Menurut untuk manusia sudah cukup sekali. Apalagi nama yang lain. Yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, itu yang disebut ista'tharta bihi. Nah, itu nama-nama Allah. Nah, itu termasuk hal yang gaib. Dan itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau bahkan yang telah terjadi pada masa lalu. Kita tidak tahu. Nah, sudah jadi gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu ada yang yang sudah terjadi ya, dan kita tidak tahu. Dan ada yang belum terjadi. Dan ada yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian menjadi gaib lagi. Dan ada gaib yang memang tidak diperlihatkan sama sekali. Ya. Jadi kegaiban itu kuncinya ada sama Allah Azza wa Jalla. Dia mau tampakkan sedikit, nah itu hak Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang ditampakkan memang hanya sedikit. Ya, tidak semuanya. Ya. Wa fi hadhil ayah asy-syarifah ma yadfa'u abatilul kuhan wal munajjimin war ramliyin wa ghairihim minal mudda'ina ma laysa min sya'nihi. Wa la yadkhulu tahta qudratin wa la yuhitu bihi ilmuhu. Dan dalam ayat yang mulia ini juga ada dalil yang membantah dan menolak semua kebatilan-kebatilan yang diungkapkan oleh para tukang ramal, kuhan, ya, yang meramal kejadian-kejadian masa datang, para peramal. Kalau begini. Ya. Wal munajjimin, munajjim ini tukang tenung, ya, yang membaca keadaan seseorang dari najm, dari bintang-bintang. Ya. Kalau bintang ini muncul, kamu akan mendapatkan seperti ini. Atau bahasa kita sekarang itu zodiak. Ya. Zodiak itu termasuk tanjim, munajjim. Kalau lahir tanggal sekian, bulan sekian, sampai tanggal sekian, bulan sekian, bintangnya ini. Nah, bintangnya ini, kalau orang bintangnya ini, maka kehidupannya akan seperti ini. Ya. Kekayaannya akan seperti ini. Jodohnya akan seperti ini. Itu namanya munajjim. Ya. Nah, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Karena hal-hal yang gaib itu yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita menyandarkan diri terhadap ramalan-ramalan bintang tersebut, berarti kita sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Dan ayat ini menjadi bantahannya, bahwa apa yang dikatakan oleh munajimin, yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak betul. Ya. Karena mereka tidak mengetahui yang gaib. Ya. Mereka tidak mengetahui yang gaib. Manusia biasa. Ya. Apalagi ada yang meramalkan terjadi hari kiamat. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Dulu waktu sebelum tahun 2000, katanya akan terjadi kiamat bulan Desember tahun 2000. Ya. Sampai sekarang 2024 masih belum. Masih hidup kita. Ya. Karena kiamat itu yang tahu cuma Allah. Karena dia bagian dari yang gaib. Ya. Begitu juga ramalan tentang nasib. Ya. Jadi kalau ada orang yang meramal tentang nasib kita, tidak usah dipercaya. Sedangkan dia tidak tahu DP nasib sendiri. Kenapa dia ramal nasibnya orang? Ya. Coba suruh ramal DP nasib dia. DP nasib dia tidak tahu. Baru dia mau ramal nasibnya orang lain. Kamu jodohmu akan seperti ini. Perempuan yang menjadi istrimu ada di tempat ini. Dari mana dia? Cuma ngarang itu saja. Ya. Cuma mengarang saja. Nah ini bantahannya oleh ayat ini. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang tahu itu hal yang gaib itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Oh tentang nasib seseorang, jodoh seseorang, nanti rezeki seseorang seperti apa, tidak ada yang tahu cuma Allah. Manusia hanya dibebankan berusaha saja. Ya. Hanya dibebankan berusaha. Kalau kamu mau cari rezeki ya berusaha, bekerja, belajar ya. Dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau cari ilmu ya harus belajar. Ya. Dan seterusnya. Ya. Walaqad butuliyal Islamu wa ahluhu biqaumin su' min hadil ajnas ad-dhallah wal anwa' al-makhdhulah. Wa lam yarbahu min akadzibihim wa abatilihim. Bi ghairi khuttatis su' al-madhkurah fi qaulis sadiqil masduq. Ya. Dan sungguh kaum muslimin juga sering diuji ya dengan orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang kuhan, munajim, ar-ramliyin. Ya. Hadil ajnas ad-dhal. Ya. Mereka diuji oleh orang-orang seperti ini sehingga ada saja di antara kaum muslimin ya yang tertarik. Ya, karena apa? Karena mereka tidak tahu. Ya. Kalau mereka belajar agama, belajar akidah dan benar, maka mereka tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Ya. Mereka tidak akan pergi kepada orang-orang yang meramal nasib dan seterusnya, meramal jodoh dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan au munajjiman faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin au munajjim, ya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada ayat ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang pergi bertanya nasibnya kepada orang yang dikatakan orang pintar, ya, mereka disebut orang pintar. Ya. Tidak tahu pintarnya dari mana. Ya. Tapi begitulah kata beliau, banyak orang yang diuji oleh Allah dengan orang-orang seperti itu. Ya. Jadi ada saja yang percaya. Ya. Terutama ketika seseorang sakit, pergi berobat sama orang pintar katanya. Ya. Dan Allah uji dengan istidraj. Ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
sehingga keyakinan terhadap orang tersebut tambah besar. Ya. Padahal dia tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu Allah yang kasih sembuh. Untuk menguji keimanannya. Dan banyak orang yang terjerumus. Waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga Rasulullah SAW memberikan penjelasan dalam hadis beliau bahwa orang yang beriman tidak dibenarkan pergi ke kahin dan munajim. Atau dalam teks redaksi hadis yang lain, arrafan. Man ata kahinan au arrafan. Ya. Fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan dia membenarkan apa yang dikatakan orang tersebut, maka dia telah ingkar kepada Al-Qur'an. Nah, ingkarul Qur'an. Nah, mengingkari Al-Qur'an tentu bisa membatalkan keimanan. Karena salah satu rukun iman mengimani Al-Qur'an, mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Dan rukun iman yang 6 itu kalau dia gugur satu, gugur semua. Ya. Jadi kalau orang ingkar kepada Al-Quran, berarti ingkar juga kepada rukun-rukun yang lain. Jadi imannya juga bisa menjadi hilang. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita berdasarkan ayat ini, kita tidak dibenarkan untuk pergi kepada orang-orang yang dikatakan dalam hadis tadi. Kahin, munajim, arraf, sahir, ya, tukang sihir juga. Tidak boleh kita mendatangi mereka. Sekedar mendatangi saja, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Man ata kahinan au arrafan. Ya, barang siapa yang mendatangi kahinan atau arraf. Walam yusaddiq bima yaqul. Dan dia tidak, tidak membenarkan apa yang dikatakan orang tersebut, ya. Fala yuqbalu minhu salatan arba'in. Maka dia tidak diterima salatnya 40. Ya. Jadi kita datang, hanya sekedar datang, tapi tidak membenarkan. Itu resikonya besar. Salat kita tidak diterima. Ya. Selama 40. Ada yang mengatakan para ulama menafsirkannya 40 hari. Ya. Ada yang menafsirkannya 40 salat. Ada yang menafsirkannya 40 waktu sholat. Yang penting 40. Nah kalau kita beriman, jangankan 40. Satu saja sholat tidak diterima, rugi kita. Ya. Jangankan 40. Kalau 40 waktu berarti 8 hari tidak diterima oleh Allah. Coba, sholat kita tidak diterima 8 hari. Kerugiannya berapa itu? Jangankan 8 hari, satu saja sholat kita tidak diterima, kita ngerugi. Makanya kalau kita sholat, kita berusaha sebaik-baiknya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak rugi kita. Ya. Itu pun, wallahu ta'ala alam. Apalagi sengaja pergi di sana. Sudah jelas tidak diterima. Yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya saja, kita tidak tahu apakah semuanya diterima sempurna atau 50%-nya atau 60%-nya, wallahu ta'ala alam. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Ya. Mulai dari wudhu yang paling baik, datang dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sudah dikatakan oleh Nabi tidak diterima 40, apa yang kita dapatkan ini selain kerugian dan dosa? Wal iyadzubillahi min dzalik. Ya. Maka tidak dibolehkan. Wa ya'lamu fil barri wal bahri khassaha bidzikri li'annahuma min a'dhami makhluqatillah. Ay ya'lamu fihima min hayawanin wa jamadin ilman mufassalan la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Aw khassahuma li kaunihima aktsara ma yushahiduhu an-nas wa yatatalla'una li'ilmi ma fihima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Ya. Kenapa disebutkan kata daratan dan lautan?
Ada dua alasannya. Pertama, li'annahuma min a'dhami makhluqatillah. Ya. Karena daratan dan lautan itu termasuk makhluk-makhluk Allah yang a'zham. Ya. Makhluk-makhluk Allah yang agung. Nah, yang besar. Karena di dalam perut, di atas daratan, di lautan itu banyak sekali makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan, benda-benda jamat, benda-benda yang kita lihat mati. Kita sebut benda mati. Ya. Padahal tidak mati. Berdasarkan ayat Allah, kullun yusabbihu bihamdi. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, termasuk batu yang kita anggap benda mati itu. Ya, dia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Itu bagian dari keghaiban. Dan itu diketahui oleh Allah ilman mufassalan la yakhfa alaihi minhu syai'. Allah mengetahuinya secara detail, tafsil. Nah, kalau kita kan taunya umum saja. Ini namanya batu. Kita tahunya batu. Kandungan batu itu tidak diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu batu. Tapi tidak diketahui oleh semua orang kandungan batu itu apa. Dan ada yang pelajari batu, beberapa orang ya, yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu pun tidak semua batu mereka ketahui. Makanya ada yang penemu batu. Dinamakan batu itu dengan namanya. Padahal cuma satu itu saja. Ya. Ada penemu Penemu pulau. Dinamakan pulau itu dengan namanya. Padahal dia tidak menguasai pulau itu secara detail. Dia tidak tahu apa semua dalam. Dia hanya tahu ini pulau ini. Jadi, tapi kalau Allah Azza wa Jalla pengetahuannya itu detail. Bagaimana detailnya? Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Au khassahuma likaunihima aktsara ma yushahiduhun nas. Atau alasan kedua kenapa disebutkan daratan dan lautan? Karena kedua makhluk ini adalah yang paling banyak dilihat oleh manusia. Dan yang paling banyak diperhatikan dan diteliti. Daratan dan lautan. Dari zaman dulu sampai sekarang orang tetap meneliti tentang daratan. Daratan yang diteliti apa semua? Ya pohonnya, ya rumputnya, ya tanahnya, ya kandungan di dalamnya. Sampai sekarang belum habis DP ilmu itu. Ya. Ilmu tentang daratan tidak akan habis. Ilmu tentang lautan juga tidak habis-habis. Ya. Sampai hari kiamat. Ya. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Andaikan lautan itu menjadi tinta ya, untuk menulis ilmu-ilmu Allah yang ada di daratan dan di lautan. Ya. Maka air laut itu akan habis, kering. Bahkan andaikan bisa didatangkan lagi lautan yang sama, dipakai lagi untuk menulis ilmu Allah yang ada di daratan dan di lautan. Habis lagi, dan ilmu Allahnya masih banyak, masih belum tertulis semua. Ya. Nah itu disebutkan dalam ayat ini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sesuatu pun dari daun-daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jatuhnya kapan dan di mana, seperti apa jatuhnya. Itu Allah tahu. Sebelum daun itu jatuh. Nah, kalau kita kan taunya setelah dia jatuh. Tapi Allah sebelum dia jatuh, sebelum daun itu jatuh,
Kemana dia jatuh, bagaimana dia jatuh, apa sebabnya dia jatuh, Allah sudah tahu ilmunya. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak juga biji-bijian yang ada di gelapnya bumi. Kita tanam jagung, bijian. Kita masukkan ke dalam tanah. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Nanti kita tahu dia tumbuh saja. Ya. Tapi proses dia, bagaimana prosesnya dia pecah di situ, kemudian tumbuh akarnya, kemudian tumbuh tunasnya, kemudian bagaimana jagung itu menembus tanah. Masya Allah. Itu kan tunas jagung kan ketika dia muncul ketika kita tanam jagung kan kita tutup dengan tanah. Dan tanahnya biasanya banyak. Dan lebih banyak daripada biji jagungnya itu. Dan ketika tumbuh tunas jagungnya, ini kelihatan lemah sekali. Ya kan? Tapi dia bisa menembus itu, tanah yang kita gunakan menimbun itu, dia bisa tembus. Apakah kemampuan jagungnya? Tidak. Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akarnya. Ya. Kalau kita lihat akar kayu di gunung-gunung yang berbatu itu. Akar kayu itu kan dibandingkan batu, lebih keras batunya. Tapi ada akar yang menembus batu. Ya, ada akar pohon yang bisa menembus batu. Masya Allah, subhanallah. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Wala ratbin wala yabisin. Tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering kecuali illa fi kitabim mubin. Kecuali Allah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pohon-pohon, biji-bijian yang ada dalam bumi, yang ada di atas bumi, yang ada di udara, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu manusia hanya sedikit tentang itu. Andaikan ada yang bisa, maka ilmunya akan cuma sedikit. Nah, itu yang sedikit itu pun sudah menjadikan dia sebagai seorang ilmuwan. Ya. Jadi para ilmuwan itu apakah dia menguasai seluruh ilmu? Tidak. Ilmuwan fisika yang dia tahu cuma fisika saja. Ya. Ilmuwan kedokteran yang dia tahu ya cuma tentang kedokteran saja. Jadi cuma satu cabang itu saja. Dan itu pun tidak semua tentang kedokteran dia tahu. Buktinya para dokter belajar terus. Ya kan? Kalau dia sudah dokter spesialis, satu spesialisnya cuma satu spesialis. Spesialis mata ya cuma mata saja yang dia tahu. Itu pun dia belajar terus-menerus tentang mata itu. Ya. Orang sudah jadi spesialis mata, tidak berhenti didapat ijazah itu. Dia belajar terus, dia ikut seminar bahkan sampai ke luar negeri, ikut seminar tentang mata. Kalau disuruh obati gigi dia tidak berani. Karena bukan keahliannya. Nah, begitu juga dokter gigi. Jangankan mengobati dokter gigi, kalau kita telan tulang ikan, tagate di tenggorokan, tidak berani orang. Dia bilang bukan saya punya bidang ini. Cuma suruh mau cabut tulang yang ada di tagate di sini, dokter gigi tidak berani. Itu dia bilang itu THTP THT punya bidang, bukan saya punya bidang. Padahal cuma mau kasih hilang tulang ikan itu. Tidak berani dokter bedah tidak berani. Ya. Dokter gigi tidak berani. Dia bilang pergi di dokter THT. Nah, dokter THT cuma diambil ada DP alat
tekan lidah, dia pakai penjepit, dia kasih masuk begitu. 500.000. Cuma ambil tulang ikan kecil, tagate di situ. Ya. Dokter THT. Dokter lain tidak berani. Bukan bidangnya, bukan keahliannya katanya. Jadi, itulah. Itu ilmu manusia itu sudah dianggap Masya Allah itu. Ya, dianggap Masya Allah. Dan itu belajarnya lama. Ya, belajarnya lama. Dananya besar. Ya. Cuma untuk apa? Untuk cabut tulang ikan yang tagate di tenggorokan. Bayangkan orang belajar bertahun-tahun. DP tugas di antara tugasnya itu cabut tulang ikan. Masya Allah. Nah, itulah ilmu manusia. Nah, ilmu Allah lebih luas dari itu. Allah tahu yang basah, yang kering, ya. Yang ada di gelap malam, yang ada di tempat terang, yang ada di udara. Allah tahu semua. Nah, itu ilmu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit-sedikit. Nah, ini dikasih ahli tenggorokan. Ini dikasih ahli mata. Ya, bahkan kalau manusia ini masing-masing bagian tubuh kita ini ada DP ahli. Ahli rambut ada. Ahli rambut ada, bukan tukang cukur. Ahli rambut. Ahli kulit kepala ada. Ahli kepala ada, ahli telinga ada. Dan dokter yang belajar tentang telinga itu, belajarnya lama sekali. Dia sudah dokter umum dulu, baru diambil lagi spesialis. Ya. Spesialis lagi tidak berhenti di 4 tahun. Ada lagi seminar, ada lagi. Pokoknya tambah terus. Semakin lama. Ya. Cuma itu yang dia kulit itu, telinga itu saja. Dan tidak habis-habis ilmunya. Ya. Masih ada lagi. Ya. Makanya mereka itu semangat sekali. Kalau ada seminar di sini, orang pergi. Seminar di luar, bahkan sampai ke luar negeri mereka belajar tentang telinga. Ada yang belajar tentang mata, ada yang belajar tentang, pokoknya semua tubuh manusia ini dipelajari. Dan tidak habis-habis. Duluan dokternya yang habis. Ya. Dokternya duluan habis. Cabut nyawanya oleh Allah, sudah selesai. Ya gitu ya. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Luas sekali. Kita diberikan sedikit. Ya. Maka bersyukurlah kalau kita diberikan sedikit ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita bandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, ya cuma satu titik debu. Ya. Maka disitulah kita sadari bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita diminta oleh Allah untuk berpikir, memahami, mentadaburi, ya, merenungkan, melihat, memperhatikan, dan seterusnya. Supaya timbul dalam diri kita kesadaran bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, seperti debu dari sekian besar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan. Ya, sehingga kita dengan itu insya Allah menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan sudah menjadi bukti dalam kehidupan manusia bahwa banyak orang-orang yang beriman karena dia meneliti ilmu Allah Azza wa Jalla. Dibukakan pintu hidayah, masuk Islam, menjadi ilmuwan muslim, membela Islam, dan seterusnya. Nah, itu sudah menjadi sejarah, fakta yang tidak terbantahkan. Ya, tidak terbantahkan. Nah, semoga tadabbur kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk menyadarkan kita sebagai manusia, makhluk Allah yang sangat lemah, sehingga kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya kita tunduk, patuh, dan tawadhu kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Ya, tidak menyombongkan diri, ya, tidak mengejek orang, tidak menghina orang, apalagi mengejek orang di tempat umum. Ya. Walaupun orang itu mungkin profesinya sebagai hanya penjual es teh saja. Tidak boleh dilecehkan, apalagi dikatakan
hulodu, ya. Kalau bahasa kita dibilang hulodu, tidak apa. Ya, astaghfirullahaladzim. Semoga kita dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tidak diizinkan dan tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.